Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ayuhat talabah al-kiram. نحن الآن في مادة تقويم تعليم اللغة العربية، وموضوعنا اليوم عن اختبار كأدوات التقييم. Jadi tes sebagai instrumen penilaian. Nah, di pertemuan ini saya mencoba memasukkan istilah-istilah bahasa Arab yang berkaitan tentang tes. Nah, di buku Zainal Arifin, juga di buku Ari Kunto itu selalu menjelaskan di awal pembagian tes dari segi-seginya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas secara ringkas tentang pembagian-pembagian tes tersebut. Nah, ini yang pertama adalah tes dilihat dari fungsinya dalam pembelajaran. Nah, yang pertama adalah ada ikhtibar takwini, ikhtibar formatif. Formatif itu yang dilakukan setiap pertemuan atau setiap bab dilakukan tes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid tentang pelajaran yang dilakukan dalam pertemuan tersebut. Nah, ada tes ikhtibar ijmali. Nah, tes yang dilakukan secara keseluruhan, biasanya dilakukan dengan tes UTS, UAS. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau kemampuan mereka dalam satu level ini atau setengah level ini. Jadi dirangkum secara keseluruhan. Nah, ada ikhtibar al-qabli, pretest, dan sebelum pembelajaran atau sebelum perlakuan dilakukan pretest apakah kemampuannya sejauh mana kemampuannya, lalu dilakukan pembelajaran. Nah, lalu diadakan lagi ikhtibar ba'di setelah pembelajaran tersebut atau setelah perlakuan yang dilakukan sang guru, seperti itu. Ada lagi tes dilihat dari tujuan penyelenggaraannya. Nah, ada ikhtibar isti'dadi, aptitude. Nah, aptitude ini tes yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan atau bakat seseorang yang dimiliki seseorang tersebut. Misalnya seseorang ini memiliki bakat di bahasa atau kemampuannya di logik atau sains, seperti itu, aptitude. Nah, ada lagi ikhtibar tasnif, placement test. Nah, untuk mengetahui penempatan mereka di tempat yang mana dengan hasil tesnya. Ada lagi tes achievement atau hasil atau kemampuan yang telah dimiliki. Misalnya hasil kemampuannya. Nah, itu achievement dalam misalnya pembelajaran. Hasil kamu achievementnya sejauh mana, seperti itu. Nah, ada ikhtibar al-intiqai, selektif. Nah, itu dilakukan misalnya oleh sebuah lembaga atau perusahaan untuk menyeleksi seseorang untuk yang dipekerjakannya. Nah, ada tes kifayah, profisiensi. Nah, itu tes kemampuan seseorang yang sesuai profesinya atau sesuai profesionalitasnya. Misalnya dia untuk menjadi sebuah pengawas misalnya. Nah, itu diberikan tes profisiensi yang sesuai dengan pengawasnya, sesuai dengan standar pengawasan. Nah, seperti itu. Nah, ada ikhtibar min jihatil i'dad atau tes yang dilihat dari cara penyusunannya. Ada tes baku atau tes kias, yang sudah terstandarisasi, misalkan tes UNBN, tes TOEFL, tes TOEFL, karena sudah dilakukan validitas dan reliabilitas yang berkepanjangan, sehingga soal ini sudah baku dan layak dilakukan tesnya. Nah, itu karena apa? Karena misalnya ajek, karena dia tetap dan sebagainya. Dan ada ikhtibar sona'ul mu'alim, tes buatan guru. Nah, ini tes yang tidak distandar, tes yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemampuan muridnya. Yang tes ini bisa dilakukan karena walaupun tidak terstandarisasi, seperti itu. Nah, ada klasifikasi tes tasnifil ikhtibar. Nah, ada PAP, penilaian patokan, acuan patokan, ada penilaian acuan norma. Nah, di sini itu akan kita bahas di pertemuan khusus tentang ini, tapi saya akan jelaskan secara ringkas. Penilaian patokan itu maksudnya penilaian yang sudah dipatok oleh standarnya. Misalkan untuk nilai A itu 90 misalkan, itu baru dapat A. Tapi misalnya ada sebuah kelas itu muridnya mendapatkan nilai 85. Jadi berarti tidak ada yang A ketika kita menggunakan nilai patokan. Nah, akhirnya sang guru menggunakan penilaian acuan norma yang menyatakan bahwa 85 pun sudah A. Nah, berarti ada dalam suatu muridnya yang mendapatkan nilai A karena dia menggunakan nilai acuan norma, bukan nilai acuan patokan, seperti itu.
Nah, ada tes dari segi bentuk, iktibar syakal. Nah, ada yang akan kita bahas secara detail di sini. Ada taruh pensyakoran, ada tes uraian, ada tes makoli, esai, ijabah kosiro, jawaban pendek atau takamulia, tes melengkapi. Nah, ini tes duluan dari sejarahnya, tes uraian lah yang duluan hadir karena banyak kekurangannya. Lalu ada tes objektif, tes yang benar tahu salah. Kalau misalnya emang salah ya salah, benar ya benar, jadi objektif sekali. Nah, itu bentuknya ada tes menjodohkan, tes benar salah, tes multiple choice seperti itu. Nah, lalu ada tes kebahasaan, iktibar al-lugawiyah. Iktibar lugawiyah ini ada pendekatan, misalnya diskret ini yang pendekatan yang dilakukan apa namanya, struktural sekali. Jadi sesuai dengan didasarkan paham linguistik untuk mengukur kemampuan seorang dari satu unsur saja. Misalnya tes mufrodat atau tes kawaid, tes tarokib. Jadi dia mendiskret atau tradisional. Ada juga pendekatan tradisional, itu pendekatan yang kalau tradisional menggunakan cara lama, hanya menerjemahkan saja. Nah, itu khusus untuk lugawiyah ya. Ada integratif, jadi dia menggabungkan semua unsur bahasa dan bisa jadi juga menggabungkan unsur bahasa dengan kemahiran bahasa seperti itu. Nah, ada tes pragmatif yang lebih luas lagi. Dia menyeleksi atau mentes bukan hanya dari aspek linguistik tapi juga ekstra linguistik. Jadi wacananya di luar atau tes konteksnya, sesuai konteksnya begitu. Nah, ada tes itisali, tes komunikatif. Jadi dalam maharah kalamnya seperti itu. Nah, iktibar al-lugawiyah al-khassah. Nah, ini yang tidak bisa dimasukkan ke dalam, apakah bisa masuk ke unsur bahasa atau kemahiran bahasa, makanya disebut dengan khusus, lugawiyah khusus. Yang pertama ada imla, dictation, ini dikte gitu ya. Nah, kalau dikte ini kan misalnya mendiktekan baik dari bahasa atau misalkan misalnya sebutkan gitu. Nah, ini kan masuk ke juga ke maharo istimanya, juga harus masuk ke unsur bahasanya, apakah dia betul peletakannya antara misalkan setelah isim setelah fiil itu fa'il, seperti itu maf'ul. Nah, itu harus tahu juga. Nah, makanya tidak masuk ke dalam unsur, juga tidak bisa masuk ke dalam kemahiran. Jadi masuknya ke khusus. Juga dengan close test, mil'ul faraq. Jadi melengkapi soal-soal itu yang sering kita temukan ya. Lalu ada tes C. Tes C ini juga misalkan tes, misalnya contohnya ada kata interior tapi yang di titik-titik interiornya ditulis. Nah, itu juga tes C, misalnya ikhtiar jim. Jadi dia juga masuk agak mirip dengan close test ya, melengkapi kata-kata yang kosong seperti itu. Seperti itu, karena dia masuk ke hoso ya, karena dia juga masuk ke unsur bahasa, juga masuk ke kemahiran bahasa, karena dia harus tahu tuh tarokibnya, unsur bahasanya. Juga dia masuk ke kemahiran bahasa karena dia harus tahu kiroah yang benar kan ya. Yang seperti itu. Nah, ada ikhtibar tes dari sasaran, ahdaf ini bahasa sasarannya atau madahnya. Ada iktibar mufrodat, tarokib, kawaid, maharatil kalam, maharatil istima, ini nggak kelihatan ya, maharatil kitab, maharatil kiro, ada nasakoh wal adab, misalnya tentang budayanya. Dan ini nanti akan kita bahas di soal-soal yang ada bukunya khusus tentang ikhtibarat al-lugawiyah, yang insya Allah saya akan bagikan PDF-nya. Dan lalu nanti pembahasan soal-soalnya, untuk tugasnya nanti kita bahas tentang PDF. Silakan yang PDF itu tentang tes, tentang uraian tes objektif itu, kelemahan dan kelebihannya, lalu bagaimana cara penskorannya, lalu bagaimana bentuk-bentuknya, dan bagaimana cara pembuatan soalnya, seperti itu. Lalu insya Allah kita akan lebih mendetail lagi dengan pertanyaan-pertanyaan atau mudakhalat dari teman-teman, sehingga kita dapat diskusi bersama-sama. Syukran ala ihtimamukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.